Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan metode KB kalender disusun oleh saya sendiri dari kelas 3A. Pengertian metode KB kalender. Metode kontrasepsi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan seksual antar senggama di masa subur perempuan. Manfaat metode KB kalender. Yang pertama, alat pengendali kelahiran dan mencegah kehamilan dengan tidak berhubungan seks selama masa subur. Kedua, KB kalender dapat membantu pasangan untuk melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi dan meningkatkan peluang untuk hamil. Ketiga, untuk menghindari atau memperoleh kehamilan. Keempat, tidak ada risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Kelima, tidak ada efek samping sistemik dan murah. Manfaat sebagai non-kontrasepsi. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan suami dalam KB. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi pada suami istri. Yang ketiga, memungkinkan menerapkan relasi atau hubungan melalui peningkatan komunikasi antara suami atau istri. Di sini ada kelebihan metode KB kalender. Yang pertama itu metode KB kalender atau pantang berkala lebih sederhana. Kedua, dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. Ketiga, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Keempat, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Kelima, kontrasepsi dengan menggunakan metode KB kalender dapat menghindari risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Keenam, tidak memerlukan biaya. Ketujuh, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Di sini ada juga kekurangan dari metode KB kalender itu memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kedua, harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. Ketiga, pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Keempat, pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur. Kelima, harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus. Keenam, siklus menstruasi yang tidak teratur menjadi penghambatnya. Yang ketujuh, lebih efektif bila dikombinasi dengan metode kontrasepsi lain. Efektivitas metode KB kalender. Jika diterapkan dengan benar dan akurat, metode kalender dapat menjadi lebih efektif. Pasangan suami istri harus mengetahui masa subur mereka sebelum menggunakan metode kalender ini. Masa subur tidak sama untuk semua wanita. Oleh karena itu, setidaknya 6 siklus menstruasi harus diperhatikan. Selain itu, metode ini lebih efektif bila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lain. Di sini ada juga faktor penyebab metode kalender tidak efektif. Hal yang dapat menyebabkan metode kalender tidak efektif adalah penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi. Sperma mampu bertahan selama 3 hari. Kedua, anggapan bahwa pendarahan yang datang bersama dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. Ketiga, penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Keempat, kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau glandur cervix yang menyertainya. Kelima, anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya pendarahan menstruasi. Hal ini menyebabkan penentuan masa tidak subur menjadi tidak tepat. Penerapan metode KB kalender. Hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita sehat ada 3 tahapan. Yang pertama, masa sebelum ovulasi. Yang kedua, masa subur. Yang ketiga, masa setelah ovulasi. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21-35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal siklus berturut-turut, kemudian hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Yang pertama, haid teratur. Yang kedua, haid tidak teratur. Baiklah, sekian dari Siti. Siti ucapkan terima kasih. Iyalah.